Baik, untuk selanjutnya sambil menunggu teman-teman dari seniman yang mungkin masih berada di luar, ini langsung saja kita panggil dari beberapa narasumber, di antaranya dari seniman, kreator, dan sumbangsih untuk kehidupan. Kami daulat kepada yang terhormat Bapak Supali untuk bisa naik ke atas, untuk bisa menduduki tempat yang sudah kami sediakan. Baik, untuk yang kedua membawakan materi kegiatan yaitu seniman riang dalam perspektif religius, kami persilakan kepada narasumber yang terhormat Bapak Haji Ibrahim, Sarjana Agama MP. Ya, dan untuk selanjutnya narasumber dari Pelestarian Seni Budaya Indramayu. Dalam hal ini kami daulat kepada Ketua Duta Seni Indramayu Mas Emek Karyanto, bisa langsung naik untuk bisa duduk berdampingan dengan narasumber lainnya, dan untuk Mas Moderator juga bisa langsung menempati kursi yang sudah disediakan. Baik, yang pasti untuk semua teman-teman seniman yang masih ada di luar, mohon diinfokan saja bahwasanya untuk sesi tanya jawab yang kedua akan segera kita mulai. Namun untuk acara sesi yang kedua ini akan saya serahkan kepada sang moderator, yaitu Mas Krisna Chan. Disilakan Mas Krisna. Baik hadirin, untuk membersihkan waktu saya mulai saja untuk sesi tanya jawab, diskusi, dan mediasi. Pada sesi yang kedua ini masih dengan bertemakan yang sama, namun narasumbernya berbeda. Masih dalam tema sosialisasi peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional dalam rangka mewujudkan aman nyaman seniman riang. Pada hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Supali Kasim, yang kedua Bapak Haji Ibrahim SAG MP, yang ketiga yaitu ada Mas Emek Arianto, Ketua Duta Seni Indramayu. Baik hadirin, saya persilakan untuk yang pertama Bapak Supali Kasim untuk menyampaikan materi. Saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Mas Krisna selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kado sekula maju mawon. Rekan-rekan narasumber, teman-teman seniman, pelaku seni, para budayawan yang saya hormati, puji syukur kula aturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Suci kelawan Maha Agung. Siang puniki kula sedaya saged kempal teng aula Disdikbud Kabupaten Indramayu niku kula kedah milet sosialisasi kula tepangaken grihin nami Supali Kasim. Kula sanes seniman, ora bisa joget, ora bisa nembang. Kula iku aslinya penonton. Nah, teng riki kula disuwun dumateng distrik wau kengken wiraos sastra daerah. Nanging kadose waktune ku pinten menit. Yen waktune 5 menit arep ngomong apa? Yen waktune 10 menit rada mending. Tapi niku tugas nggih kula ya ngomong mawon. Kula sanes ngajari, sanes mulang teng Bapak Ibu niki. Sebab teng ajeng kula niki seniman gede kabeh. Kang Amin Hermawan, Kang Emek, Kang Samari, lan sanese Kang Diding, Kang Rohman Rohim. Seniman sing sedina-dinae iku uripe sing panggungan, mencurahkan seluruh aktivitasnya demi kesenian di Indramayu.
Nah, tapi kadose kula niki urun rembuk mawon biraos sastra daerah termasuk bahasa daerah. Tapi sederenge kula pengen nyampeaken krihin apa sing disampaikan Pak Kadis Pak Haji Caridin wau. Apakah Tarling itu berasal dari Cirebon ataukah dari Indramayu? Kerajaan Cirebon pada abad ke-15 berdiri, wilayahnya itu boleh dikatakan dari perbatasan Losari sampai perbatasan Karawang. Wilayah kerajaan Cirebon itu sama dengan wilayah kultural Cirebon, wilayah kebudayaan Cirebon. Ketika Tarling itu muncul pertama kali di desa Kepandean, itu wilayah kultural Cirebon. Jadi bisa disebut dari Cirebon karena menganggapnya wilayah kebudayaan Cirebon. Tapi secara wilayah administratif pemerintahan adalah Kabupaten Indramayu. Jadi tergantung perspektif kita memandang. Mau wilayah kebudayaan berasal dari Cirebon, mau wilayah kabupaten dari Indramayu. Jadi bener kabeh. Itu persoalannya, ada persoalan Kang Amin. Nama Cirebon yang dulunya itu nama kerajaan dari Losari, perbatasan sampai Karawang, Subang, Majalengka, Indramayu, dulu nama kerajaan, sekarang kan wilayahnya kan menjadi ciut. Ciut itu apa? Mengecil ya. Menjadi kabupaten dan kota. Jadi ketika menyebut nama Cirebon seakan-akan hanya kabupaten dan kota. Padahal secara kebudayaan adalah wilayah yang luas. Itu gambarannya. Ari baga. Nah, kula niki dikengken wiraos Jawa bahasa lan sastra. Niki urun rembuk mawon. Apa sing disampaikan kula mungkin ana salah ya. Mungkin setitik bener ya. Tapi niki kajian saking para ahli sing sampun nulis ilmiah, buku-buku ilmiah. Jadi ning Dermayu iki kan dikenale bahasa Dermayu utawi bahasa Jawa dialek Dermayu. Wong nyebutnya bahasa Dermayu. Iku duwe asal usul bahasa Jawa. Nah ning bahasa Jawa perkembangan zaman iku bisa dibagi ana Jawa kuno, ana Jawa Madya, ana Jawa baru. Jawa kuno itu bisa disebut sejak abad 9 sampai abad 15 itu Jawa kuno. Kemudian Jawa Madya, Jawa pertengahan dari akhir abad 15 sampai abad 16. Dan sekarang Jawa baru. Jadi yang namanya bahasa Jawa itu ada perkembangannya. Wayang misalnya, Pak itu kan pakai bahasa Kawi, suluke atau antawacana dalam wayang. Bahasa Kawi itu adalah bahasa Jawa kuno yang bersifat sastra. Jadi wayang itu sejak zaman Jawa kuno sudah ada. Lagu-lagunya Kang Emek itu ya bahasa Jawa baru, bahasa zaman sekian. Iki buku-buku nek, bokatan pengen diwaca dari Profesor Mardi Warsito dan Profesor Krida Laksono. Lanjut balik kan? Terus, nah bahasa Jawa baru atau bahasa anyar iku durung lawas, artinya beli singawit bengen, baru mulai itu tahun 1600-an, 500 tahun yang lalu oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, atau disebut juga Sultan Agung itu penguasa Pulau Jawa kecuali Belambangan dan Banten. Nah ning bahasa Jawa kuno apakah kata-katanya masih dipakai? Masih dipakai. Contoh, dalam bahasa Indonesia saya, Jawa kunonya itu ingsun, inyong. Inyong itu berasal dari kata ingwang, terus jadi ingong, terus jadi inyong. Reang. Reang memanjingi bahasa Jawa kuno. Sedangkan dalam bahasa Jawa baru itu kula, baru muncul nama kula. Nah, kenapa reang itu tidak digunakan di tempat lain? Sebenarnya selain Indramayu ada juga yang menggunakan reang. Di mana yang menggunakan reang? Kalau ingsun itu kan nanti dulu, Ari,
nanti dulu, jangan buru-buru. Kalau kalau ingsun itu kan hampir semuanya dan biasanya digunakan di Indramayu juga digunakan dalam bahasa sastra dan religi. Ya, Mayai. Ingsun digunakan dalam bahasa religi juga. Niat ingsun arep puasa. Dudu niat reang arep puasa. Karena bahasa religi, bahasa sastra. Inyong biasanya yang sekarang dipakai wilayah Banyumasan, wilayah Tegal. Reang selain Indramayu juga di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, dan di Pegunungan Tengger. Pegunungan Tengger itu ada yang masuk Kabupaten Malang, ada yang masuk Kabupaten Banyuwangi. Itu reang juga menggunakan. Kenapa? Karena itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Zaman Majapahit akhir juga masih menggunakan, karena Indramayu pernah menjadi salah satu wilayah Majapahit, maka masyarakatnya sampai sekarang menggunakan kata reang. Lanjut. Nah, bahasa-bahasa kuno yang masih dipakai di Indramayu ini daftarnya seperti ini. Ini baru beberapa saja. Misalnya dermaga. Di Jogja sudah tidak dikenal lagi dermaga itu. Dikenalnya dalan gede, margi ageng. Dalam bahasa Indonesia dermaga itu jalan di pelabuhan. Tapi di Indramayu dermaga itu adalah jalan raya. Asal usulnya dari marga. Margi. Terus weruh, reang, beli, kuwu. Kuwu itu asalnya dari kata kuwu itu sebenarnya artinya adalah wilayah. Kepala desanya adalah aku sebenarnya, Pak. Tapi akhirnya latah menjadi kuwu saja. Dan selanjutnya. Lanjut tadi. Nah, kemudian tadi kan mengenai zaman lama. Sekarang di bahasa Jawa itu ada istilah dialek sosial. Dialek sosial itu tingkatan berbahasa. Kalau di Indramayu ada ngoko utawi bagongan. Lan siji maninge krama utawi bebasan. Ana maning nyebutnya besiken. Di Indramayu lebih dikenal dua aja, ngoko karo krama utawa bagongan karo bebasan utawa besiken. Tapi ning Mataraman, lanjut lagi, itu bisa sampai berapa tingkatan. Di daerah Jogja, di daerah Solo, ngokonya dibagi dua, madionya dibagi tiga, kerama inggil, sampai terakhir ke daton bagongan. Tergantung siapa orang yang dihadapi. Lanjut lagi. Kemudian di kerama itu sebenarnya bukan hanya berasal dari kata bahasa Jawa. Ada juga kerama itu yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Arab atau Portugis. Misalnya bahasa Arab yang menjadi kerama. Untuk nama itu asma. Asma kula. Nah itu asma itu adalah bahasa Arab. Begitu pula siam untuk puasa. Ada juga yang berasal dari kata Portugis. Misalnya di Mataraman itu untuk menyebut kapal itu adalah kuda. Kuda itu kapal. Jaran itu bahasa Kromo di Jogja itu adalah kapal. Karena meniru bahasa Portugis cavalo. Lanjut lagi. Oke, sekarang dialek geografis. Lanjut. Di dalam bahasa Jawa itu terdiri dari beberapa dialek geografis atau dialek kewilayahan. Di Jawa sebelah barat ada Jawa Banten atau Jawa Serang, Indramayu, Cirebon. Di tengah itu Tegal, Banyumas, Mataram, pesisir Pekalongan, Muria dan sewilayahnya. Di timur ada Jombang, Arekan, Surabaya, Arekmana. Jadi bahasa Jawa itu sesungguhnya tidak satu, tapi terdiri dari beberapa dialek. Orang Cirebon itu terbelah dua golongan, Pak. Ada yang mau disebut bahasa Jawa Cirebon, ada juga yang tidak mau. Maunya bahasa Cirebon aja. Tidak mau diberi embel-embel Jawa Cirebon. Itu sah saja. Karena bisa dua anggapan. Anggapan pertama berdasarkan keilmuan atau sosiolinguistik adalah bahasa Jawa Cirebon, tapi berdasarkan anggapan masyarakat adalah bahasa Cirebon. Sama di Indramayu juga.
Berdasarkan keilmuan adalah bahasa Jawa, dialek Indramayu. Berdasarkan anggapan masyarakat, ya bahasa Indramayu. Itu dua-duanya bisa diambil. Lanjut lagi. Nah, ini buku lama, buku kuno yang pernah ditulis oleh dokter Belanda. Judulnya itu Javans Dialek van der Maju. Bahasa Jawa dialek Indramayu. Ditulis 1893 oleh seorang dokter Belanda. Artinya orang asing pun sudah mengenal adanya bahasa Jawa dialek Indramayu. Di buku ini ditulis beberapa kosakata yang mencerminkan perbedaan antara bahasa Jawa di Indramayu dengan bahasa Jawa di tempat lainnya. Sebab Dr. Groneman ini pernah bertugas di Purwokerto, yang menurut dia antara bahasa Jawa di Indramayu dengan bahasa di Purwokerto itu berbeda, sehingga dia menulis kosakata yang berbeda itu. Lanjut lagi. Ya, itu terus itu perbedaan bahasa Jawa yang ada di Indramayu dengan bahasa Jawa yang ada di sebelah timur, ya, wetan. Ya. Dan di dalam kerama itu seringkali bagi saya itu agak sulit gitu. Terus dipayu waktu, Kang Amin 5 menit bae aja. Jadi Melayu ya rada keder gue. Lanjut terus. Wes pokoknya lanjut. 5 menit bae. Terus. Tadi. Nah, di dalam bahasa krama ning Indramayu kula sering mirengaken wong ngomong sing sebenarnya pun kudu krama Dermayu. Contohnya atanapi. Sebenarnya atanapi kan bahasa ngokoe kan tapi. Terus wong ngomongnya atanapi bebasane. Iku dudu bahasa Dermayu, iku bahasa Sunda. Bahasa Dermayu apa? Nanging. Lanya niru wong Sunda. Contoh mah ning Cirebon cuma dari cumi. Padahal itu namung. Mangga sering diomongnya monggo. Padahal kita tuh bukan menganut A jadi O, tetap mangga. Kan apa arane sapa dari sopo, bukan apa dari opo. Ya mangga ya tetap mangga, bukan monggo. Lanjut. Siji maning bae. Karena kokon Melayu terus. Kokon Melayu. Kayak ngomong kayak yang disampaikan setitik melangnya salah tafsir kalau Nah, manjing terus manjing ning perihal terus. Nah, ning teks lagu. Oke, Kang Emek. Kula penikmat lagu-lagu dermayonanku. Tapi kadang-kadang ning ati ki kok ngemet tembung kien, ngemet kata-kata kien. Padahal pun kata-kata bahasa Indonesia. Padahal ana nih kata-kata Dermayu aku. Ya lanjut. Contoh, rindu. Padahal anak kangen. Dan misalnya karena Purwakanti kudu u, karena rimai kudu u, ya bisa digawe sebenarnya. Cinta itu bahasa Melayu, kan anak tresna, anak demen, anak asmara, ganteng, kan itu bahasa Indonesia. Yang kayak ini anak kasep, anak garang malah, sing lebih spesifik garang. Memang, pancen memang. Lan ake, grimis, grigis paling Dermayu itu. Layu, kenapa beli alum? Tuh, ya kan tinggal, ya itu bukan tinggal, kari. Nah, dari kula sebagai penikmatku kadang-kadang keganggu kena encang sih di bahasa Dermayu bae konon kah. Oh. Rada rewel titik. Ya, lanjut. Nah, ana maning sing kula kadang-kadang kudu ngomongaken ku. Kenapa pencipta lagu zaman sekian ku beli nganjingaken wangsalan. Nah, antara wangsalan karo parikan iku beda. Bakal sing diungkapkan Pak Caridin maukah? Saya mau membacakan pantun. Pantun itu sastra Indonesia. Sastra Dermayunya adalah parikan. Tuh. Terus sing arane wangsalan sing kayak apa? Contoh lagu Udinjen misalnya krikil kali bokat wis waktune
kerikil kali bokat wis waktune apa hubungannya iku wang salah sebab kerikil kali oleh ning waktu bokat wis waktune waktu karo waktu nah iku wang salah contoh mana contoh terus sing ana lagune contoh iki sedurunge Duren Dawa gluduk muni ketiga Duren Dawa iku oleh ning nangka jadi akhirnya kan minangka gluduk muni ketiga oleh guru jadi guru jadi minangka guru kaula Duren Dawa gluduk muni ketiga sampean minangka guru kaula iku masalah tapi karena mung 5 menit ragat kula ucapaken matur kesuwun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.